Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman yang hebat, selamat datang di pembelajaran hari ini. Wah, kalian siapkan untuk belajar hal baru yang seru bersama Kak Lia ini? Jadi, belajar itu nggak selalu harus membosankan loh. Karena lewat video ini, kita akan sama-sama menjelajahi pengetahuan yang ada di sekitar kita. Tema kita hari ini adalah sistem gerak pada manusia. Pernah nggak sih kalian berpikir bagaimana tubuh kita ini bisa berjalan, berlari, melompat, atau bahkan menari? Teman-teman, kita bisa berjalan, menulis, berlari, dan melakukan aktivitas gerak lainnya karena tubuh kita memiliki alat gerak. Jadi, tubuh kita memiliki sistem rangka yang saling bekerja sama untuk melakukan gerak. Sistem gerak merupakan kesatuan di tubuh manusia yang membuat manusia bisa bergerak seperti yang dikehendaki. Tulang mempunyai fungsi utama sebagai alat gerak pasif. Tulang hanya dapat bergerak atau bekerja apabila ada bantuan dari otot. Nah, sistem gerak manusia itu apa saja sih? Jadi, sistem gerak manusia itu ada tulang, otot, dan sendi. Tulang adalah organ dengan struktur keras dan kaku yang membentuk kerangka manusia. Sedangkan otot adalah bagian pada tubuh manusia dan hewan yang berfungsi menggerakkan bagian tubuh tertentu. Kemudian ada sendi, yakni tempat bertemunya dua tulang atau lebih agar tulang tersebut bisa bergerak. Nah, fungsi tulang sendiri ada 4 nih. Yang pertama sebagai alat gerak pasif, kedua sebagai tempat melekatnya otot, ketiga sebagai pembentuk tubuh, dan yang keempat melindungi organ-organ penting tubuh. Nah, susunan rangka itu ada tengkorak, ada tulang rusuk dan tulang belakang manusia, ada tulang gelang bahu, tulang gelang panggul, serta rangka anggota gerak bagian atas dan rangka anggota gerak bagian bawah. Selanjutnya kita memasuki ke sifat otot. Sifat otot itu ada 3. Yang pertama ada kontraktilitas, yakni otot bisa memendek ketika kontraksi. Yang kedua ada ekstensibilitas, yakni otot bisa memanjang ketika relaksasi. Dan yang terakhir ada elastisitas, yakni otot bisa kembali ke ukuran semula. Jenis-jenis otot ini ada 3. Yang pertama adalah otot lurik. Yang kedua ada otot polos. Yang terakhir ada otot jantung. Nah, selanjutnya kita akan mencari ada berapa sih macamnya sendi. Nah, yang pertama ada sendi putar, yaitu sendi yang memungkinkan satu tulang dapat melakukan putaran terhadap tulang lain. Nah, contohnya ini ada di tulang leher, tulang tengkorak, seperti kalian saat memutar kepala. Kemudian yang kedua ada sendi geser, yakni sendi yang memungkinkan pergerakan tulang yang menggeser tulang yang lain. Contohnya sendi yang menghubungkan tulang-tulang di pergelangan tangan. Kemudian ada sendi pelana, yakni sendi yang dapat memberikan gerakan dua arah. Contohnya sendi penghubung tulang pergelangan tangan dengan pangkal dan tulang ibu jari. Kemudian ada sendi engsel, yaitu sendi yang memungkinkan tulang bergerak menyerupai gerakan pintu dan bersifat satu arah. Nah, contohnya ini adalah pada lutut atau siku-siku. Kemudian ada sendi gulung, yaitu sendi yang mempunyai gerakan dua arah, jadi bisa ke depan, belakang, atau ke kanan, ke kiri. Contohnya sendi pada tulang rahang kalian. Kemudian ada sendi peluru. Sendi peluru adalah jenis sendi yang berbentuk seperti peluru. Jadi sendi peluru ini memungkinkan bagian tubuh kita bergerak ke segala arah dan memutar. Contohnya adalah sendi di bagian pinggul yang menyatukan tulang panggul dengan tulang paha. Nah, tetapi dalam sistem gerak ini ada penyakit pada sistem gerak. Yang pertama ada osteoporosis, yakni penyakit yang menyebabkan kepadatan tulang menurun sehingga tulang keropos dan mudah patah. Kemudian ada kifosis. Kifosis adalah kondisi tulang belakang yang membuat bagian punggung sebelah atas membulat secara berlebihan. Jadi penderitanya ini terlihat bungkuk ke depan. Kemudian ada lordosis. Lordosis ini adalah kelainan tulang punggung di mana bagian bawah melengkung secara berlebihan. Jadi kondisi ini menyebabkan punggung bagian bawah terlihat lebih menonjol.
Kemudian ada skoliosis. Skoliosis adalah kelainan tulang punggung yang membengkok ke kanan atau ke kiri. Nah, biasanya kelainan tulang ini disebabkan oleh posisi duduk yang tidak tepat. Kemudian ada defisiensi vitamin D. Jadi suatu kondisi ini ketika tubuh kekurangan vitamin D, kondisi ini menyebabkan tubuh lebih mudah mengalami kram dan kejang otot, nyeri, dan kerapuhan tulang. Yang terakhir ada tetanus. Tetanus merupakan kondisi seluruh tubuh menjadi kaku, tegang, dan sulit bergerak. Penyakit ini sangat berbahaya loh. Jika tidak segera ditangani bisa menyebabkan kematian. Wow, menyeramkan ya. Penyakit yang lainnya ada kram dan terkilir. Kram adalah kegiatan otot yang berlebihan. Jadi kram ini disebabkan karena kegiatan otot yang berlebihan. Biasanya terjadi saat melakukan olahraga tanpa diawali kegiatan pemanasan terlebih dahulu. Kemudian ada terkilir. Terkilir atau keseleo merupakan cedera otot yang umumnya terjadi di bagian kaki atau tangan. Nah, bagaimana cara menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia? Cara menjaga kesehatan pada sistem gerak manusia adalah dengan mengonsumsi makanan yang kaya nutrisi untuk kesehatan tulang seperti kalsium, contohnya susu sapi, susu kedelai, yogurt, telur, kacang-kacangan, sayuran hijau, dan yang lainnya. Kemudian, mendapatkan asupan vitamin D yang cukup dengan cara berjemur di pagi hari selama 20 atau 30 menit, serta mengonsumsi salmon, ikan kembung, dan telur, susu. Kemudian ada olahraga teratur. Cara menjaga yang lainnya adalah menjaga postur tubuh yang baik seperti tegak, tidak menundukkan leher terlalu lama, dan duduk pada tulang duduk. Wah, bagaimana belajar dengan Kak Lia pada hari ini? Senang atau malah tidak paham? Jangan lupa klik di komentar ya. Terima kasih sudah belajar bersama Kak Lia.